Jika kita mendengar ada sekelompok atau orang yang menghina baginda Nabi SAW, apa yang kita lakukan pertama kali? Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melihat diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan di saat itu? Bukan action kita marah, jangan-jangan marah bohongan. Apa yang Anda rasakan waktu itu? Baginda dicaci, diolok. Itu yang perlu. Bukan ramai itu, wah kita bunuh dan sebagainya. Jangan-jangan dia belum sedih, hanya ini momen saja untuk mengangkat benderanya, bendera jihad. Laskar apa, Al-Bahjah atau bagaimana. Kita perlu kejujuran di hadapan Allah. Ini urusan hati. Baginda dicaci, satu. Yang kedua, menghindari riak, action itu perlu. Kita perlu berbuat yang serius. Yang kedua, kita harus mencoba mencermati apakah orang itu mencaci Nabi karena memang ada kebencian di dalam dirinya atau memang karena dia belum tahu. Pelan-pelan dulu dong, siapa? Sebab yang belum pernah tahu tentang kemuliaan Nabi, ya dia tidak bisa menyanjung Nabi dong. Bisa jadi kesalahan kita tidak mengenalkan Nabi. Jangan buru-buru dulu dong. Mungkin mereka menyamakan seperti tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka punya tokoh juga bersalah dan sebagainya. Sehingga di saat mendengar bahasanya Nabi Muhammad tokoh nggak pernah bersalah, mereka nggak bisa nerima. Kenapa? Selama ini tokoh menurut mereka ya bisa meleset salah, tapi ditokohkan misalnya. Jadi kita perlu siapa yang melakukan itu atas dasar kebencian atau memang karena ketidakmengertian. Kalau atas dasar ketidakmengertian, Anda jangan buru-buru marah dulu dong. Tugas Anda bukan memarahi dia, mengingatkan. Ada orang pada zaman Nabi, bayangkan. Zaman Nabi, bagaimana? Nabi melihat satu orang kencing di masjid. Kurang ajar enggak? Nah, kalau mudah hari ini langsung gebukian itu ya. Dan memang ada, sahabat Nabi ada model gaya-gaya orang main gebuk tuh ada. Langsung mau digebuk sampai stop. Jangan lakukan itu. Yang kencing itu melihat kok Nabi malah melarang. Dia melakukan itu karena dia belum tahu. Mungkin di tempatnya, dia tempat ibadahnya mungkin biasa dikencingin. Kan begitu? Stop. Jangan kau lakukan. Setelah itu melihat wajah Nabi, ini kok malah melarang mau ngebukin saya, orang ngebukin. Dia terpesona, justru ikut Nabi Muhammad SAW. Dia salah, tapi karena dia tidak mengerti loh dia. Lalu Nabi mengatakan, coba, kalau kau gebukin dia lari, apa yang terjadi? Paling tidak dua kesalahan. Pertama, dia tidak akan beriman. Yang kedua, kencingnya akan kemana-mana. Ayo. Ini cerdas, jangan main ngangkat. Membiarkan nggak boleh, iya. Lalu kita meridhoi nggak boleh. Alasannya, Nabi suci tidak pernah dikotori apapun. Nggak bener juga ngomong. Nabi bener memang begitu. Tapi giroh kita tuh mana? Cuman kita giroh, kecemburuan kita tuh mana? Tapi harus ada pada tempatnya, bukan action tadi. Bisa saja cemburu Anda untuk membela Nabi tidak harus memerangi yang ada di sana. Tapi bagaimana menjadikan umat ini cinta Nabi? Jangan sampai yang membela Nabi kan Allah, kita tidak usah ikut-ikutan. Ini nggak bener dong. Kita membela Nabi itu menunjukkan kecintaan di dalam hati kita. Nabi nggak perlu bantuan dari kita. Yang nolong adalah Allah kok. Cuma kita perlu punya rindu membela Nabi. Karena apa? Itu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kita harus waspada. Hawa nafsu tadi babnya. Action. Teriak-teriak. Wah. Penggal leher. Loh, mungkin betul perlu penggal leher. Kenapa? Karena dia sudah tahu Nabi Muhammad seorang Nabi. Dia melecehkan, merendahkan dan sebagainya. Iya. Tapi ada yang tidak mengerti. Anda tahu cincin? Orang awam, orang nggak mampu, taunya cincin itu kayak karena dia sering di pasar, itu bekas botol bawah itu kan tebel, digosok halus jadi cincin. Dipikir semua cincin kan dari botol. Jadi tidak pernah ngerti cincin itu kalau ada yang mahal. Maka di saat ada orang cerita, oh ada cincin harganya 3 miliar, apaan? 3 miliar, banyak, kan tidak ngerti. Karena dia sesuai yang diketahui selama ini.
Dan mereka punya tokoh maksiat, culas, bohong. Akhirnya di saat disebut tokoh Nabi Muhammad, kebayang di otaknya ya sama. Sehingga waktu mencaci Nabi atas dasar penilaian terhadap tokohnya Dika. Loh, apakah orang ini bisa disalahkan 100%? Enggak, kita yang belum menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah seperti ini. Maksudnya apa? Action Anda itu penting, tapi harus tepat pada waktunya. Jangan sampai action riak nanti. Action bohong. Anda ingin menegakkan kebenaran. Ada kemungkaran di sana, ada judi atau apa dan sebagainya. Anda langsung dengan pasangan ke sana. Ntar dulu, tadi malam tahajudan belum doakan dia untuk tobat. Ayo, tanyakan diri Anda sendiri. Jangan action toh. Nabi kalau mau berperang malam loh. Imam Hussein waktu mau kerang Karbala malamnya tahajud, malamnya memohon kepada Allah. Waktu Anda ingin nasihati orang, maka sudah sholat di tengah malam ngadu, ya Allah, aku ingin menemui sahabatku yang ada di sana ya Allah. Aku ingin ke dia ya Allah, berikan petunjuk. Pernah gitu tidak? Atau hanya mentang-mentang main jago hebat, wah, jihad, Allahu Akbar, la ilallah illallah. Mana? Ini kan perlu kejujuran di hadapan Allah. Ada orang modelnya action tok. Suriah, Palestina, ini semuanya. Itu action atau beneran? Bayar keluar duit aja nggak pernah, hanya ramein atau media ada. Minumnya cuma produk musuhnya orang Palestina. Ayo, aneh sekali dia. Gayanya orang musuh Palestina. Ada orang action. Nah ini babnya kebetulan karena bab merangi hawa nafsu ini, pertanyaannya saya hubungkan dengan hawa nafsu. Jangan hanya teriak-teriak ini. Wow, tar dulu. Kenapa tetangga Anda kok judi? Kenapa tetangga Anda tidak sholat? Mungkin belum pernah mengerti kalau sholat itu gampang. Insya Allah yang tidak sholat di pasar-pasar itu bukan karena ingin menentang Allah. Akan tapi karena dia tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Yang mencaci Nabi Muhammad bisa jadi karena dia belum pernah kenal Nabi Muhammad. Alangkah indahnya, tetap kita mengatakan itu adalah tindakan yang salah. Akan tapi apakah orang itu mutlak bisa disalahkan? Karena di lingkungannya adalah orang-orang yang menginformasikan Nabi dengan negatif. Sehingga dia hanya mendapat informasi dari itu. Jangankan urusan di dalam urusan keimanan, orang di daratan mana, di negeri di Eropa, pedalaman sana, dia nyembah berhala dan sebagainya, tidak akan diseksa oleh Allah kok, selagi memang dia tidak pernah dengar tentang Islam. Ayo, bukan Nabi ya, Islam agama. Di hutan belantara ada orang nyembah berhala, nyembah matahari, namanya orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, kalau mati tidak akan diseksa oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar dakwah. Sama seperti orang tuli dan buta nggak bisa mendengar dakwah. Oh dia berzina, dia nggak ngerti istilah zina dan sebagainya. Loh, dia tidak mengerti. Loh, apakah orang tidak mengerti yang kita salahkan? Yang salah kita tidak memberikan pengertian kepada orang tersebut. Makanya hati-hati. Tapi cemburu harus ada. Jangan seperti sebagian orang, sudahlah nggak usah sok jadi pembela Islam, Islam sudah dibela oleh Allah. Oh nggak boleh ngomong gitu. Kita harus membela Islam, akan tapi dengan cara yang benar. Kan ada orang ngomong Islam kok mau dibela, ente ini siapa? Membela Allah. Ya bukan, kita membela Allah tuh membela Islam masuk apa? Kita punya kecemburuan. Karena itu agama Allah dan Allah merintahkan kita ada jihad, itu kan perintah. Kan beberapa waktu yang lalu ada orang yang sok banget, wah, sok punya kuat iman. Ini sok jadi pembela Allah, pembela Rasulullah, pembela Islam. Ente ini siapa? Yang bela Islam itu adalah Allah. Lah ini gembosi juga, ini nggak bener, ini ngomong gitu nggak sah. Memang tanpa Anda Islam tetap berjaya, tapi Anda yang beriman ini untuk membuktikan keimanan Anda, lihat, berani ke perang Badar waktu itu, berani ke perang Khandaq waktu itu. Nah seperti itu. Jadi memang namanya hawa nafsu ini perlu halus. Ada orang mati di medan laga pada zaman Nabi loh ya, orang di medan laga mati. Nabi menyebutkan tuh sa'al atau dinyalakan api neraka pertama kali untuk 3 model manusia. Di antara 1.000 orang jihad mati di medan laga. Tapi bukan karena Allah. Cuma ada loh ya, itu teriak-teriak begitu tapi bukan nata hatinya. Makanya saya ingatkan begini, tetap Anda punya kecemburuan, itu tidak benar. Tapi bukan hanya action di media. Hanya teriak-teriak, wah di media, ini biar syuting setengah jam. Ini harus kita anti ini. Itu. Minumannya musuhnya. Minuman musuhnya. Action, dusta. Nah ini perlu. Kita serius membela Palestina, kita serius membela kaum muslimin yang ada di Suriah sana, kita perlu serius membela kaum muslimin yang tertindas di mana, perlu dengan kejujuran hati kita,
bukan hanya action. Itu saja insya Allah. Jadi itu yang pertama, tetap kesalahan adalah kita anggap kesalahan, akan tapi untuk menisbatkan kesalahan kepada pelakunya entar dulu. Yang penting tanya apa yang pertama kali kita lakukan, tanyakan hatimu, bergetar, sedih atau tidak. Seperti bagaimana? Seperti diri Anda dicaci, kan sakit. Begitu juga Nabi harus lebih dari itu. Sebab la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nafsi waladi wan nasi jami'an. Wa nafsi lati baina jambahi. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali aku telah lebih dicintai oleh dia melebihi dari bapaknya, anaknya, semua manusia, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Kalau kita dicaci langsung merasa sakit hati, maka di saat Nabi dicaci kita harus begitu. Cuman apakah kita nyalahkan yang menyakiti dulu? Entar dulu, mungkin dia tidak mengerti. Maka entar dulu dia mau action itu zahir. Yang penting hati dulu bagaimana rasanya, baru setelah itu berpikir bagaimana membela Nabi. Sudahlah, aku tidak bisa membantu yang tadi mana di Suriah ya. Allah, 1 miliar untuk umat Nabi Muhammad masjid, bener tuh ngomong, jangan teriak-teriak dong, kan begitu, action aja, itu maksud saya itu. Gampang untuk membela Nabi, tidak harus pergi ke Suriah sana, bahkan tidak harus ke Palestina. Mana keluarkan rezekimu, mana yang begitu. Loh, itu loh keseriusan. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.